lagi sama aku Karina, dan hari ini aku bakalan cerita permasalahan yang ada di antara perempuan-perempuan di luar sana, yang dimana sebenarnya niat aku tuh biar kita tuh kayak meningkatkan awareness dan juga biar siapapun yang sama-sama mengalaminya di luar sana ngerasa kalau kita tuh nggak sendirian. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang aktris-aktris Hollywood mana aja yang mengalami permasalahan kesulitan hamil. Waktu aku sekolah, SD, SMP, SMA, aku tuh sama sekali nggak dapet pelajaran apapun soal kalau sebenarnya perempuan juga bisa aja mengalami kesulitan dalam hal kehamilan. Dan menurut aku ini adalah satu permasalahan yang nggak banyak perempuan sadarin gitu sebelum mereka akhirnya berusaha untuk punya anak. Ya, aku sama sekali nggak tahu gitu waktu SD, SMP, SMA aku pikir kayak oh ya udah kalau perempuan nikah terus udah pasti bakal hamil, tapi ternyata nggak semudah itu juga gitu. Banyak perempuan di luar sana yang mengalami kesulitan untuk hamil, termasuk aku sendiri ya. Aku udah bikin videonya sebelumnya, dan kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek untuk mengingatkan aja ya kalau permasalahan kehamilan ini nggak semuanya ada pada perempuan. Kadang-kadang masalahnya juga ada di laki-laki, karena ternyata laki-laki pun punya masalah dalam hal kesuburan gitu. Ternyata banyak banget loh masalah-masalah kesuburan gitu, tapi ternyata banyak juga kok jalan keluar dari masalah-masalah ini. Buktinya banyak juga sih sebenarnya perempuan-perempuan yang berhasil menjalani treatment sampai akhirnya mereka punya anak, itu juga banyak banget. Ya, semoga kita semua dikuatkan, semangat terus. Kalau misalkan kalian punya masalah dalam hal kesuburan, aku pengen kalian gak merasa malu. Aku pengen kalian merasa kalau itu tuh bukan salah kalian gitu. Ini bukan salah kita gitu, ini bukan salah perempuan, ini bukan salah laki-laki gitu. Kadang-kadang ini adalah kondisi yang memang Tuhan berikan untuk kita semua gitu. Ini cobaan untuk kita semua gitu. Aku tahu kalau misalkan kalian mengalami hal ini, kalian pasti merasa kayak malas banget gitu kalau misalkan banyak orang yang nanya, "Udah hamil belum?" Itu pasti pertanyaan yang bikin kita sedih, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan kalian merasa nggak terganggu, it's okay, it's fine, itu bagus dong buat kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian keseringan nerima pertanyaan itu, aku saranin sih ya bawa bercanda aja gitu, bawa santai aja, walaupun sebenarnya ngenes juga ya nggak sih ditanya-tanya kayak gitu. Karena biar gimana pun sebenarnya anak itu adalah urusan Tuhan. Aku bakal ngebahas aktris Hollywood siapa aja nih yang sebenarnya punya kesulitan hamil atau enggak masalah kesuburan gitu. Dan pertama kita punya Elizabeth Banks. Nah, dia ini berusaha untuk punya anak setelah dia menikah. 2003 dia menikah dengan Max Handelman, dan dia berusaha bertahun-tahun untuk punya anak, tapi ternyata dia nggak bisa gitu. Dan dia pergi ke dokter, dan ternyata dokter bilang kalau dia punya masalah. Ya, dia nggak bilang secara detail masalah dia apa ke reporter, tapi dia bilang kalau dia tuh punya broken belly, dimana dia bilang dia punya masalah di rahimnya yang bikin dia nggak bisa mengandung gitu. Dia bilang dia punya broken belly, dimana katanya embrio itu nggak bisa tertanam di dalam uterusnya. Aku juga nggak ngerti sebenarnya gimana. Yang akhirnya dia mencoba untuk menjalani pilihan mencari surrogate mother atau enggak ibu pengganti gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak begitu mengerti soal hal ini ya, karena aku bukan dokter juga. Jadi kalau misalkan kalian paham lebih tentang hal ini, kalian bisa tulis di komen di bawah, oke? Biar kalian bisa mengedukasi kita semua. Tapi menurut Wikipedia, ibu pengganti itu adalah dimana kayak telur perempuan dan sperma laki-lakinya itu ditanamkan di ibu lain gitu. Dan ibu pengganti itu nggak bakalan ngaruh ke genetik bayi yang dikandung gitu. Aku juga nggak ngerti sebenarnya, tapi kalau misalkan kalian paham tentang surogasi, kalian terus komen di bawah, oke? Akhirnya tahun 2011 lahirlah anak laki-laki yang pertama, yaitu Felix. Dan setelah lahir anak pertamanya, dia merasa dia pengen punya anak lagi, dan tahun 2012 dia mencoba mencari ibu pengganti juga atau surrogate mother, dimana dia akhirnya juga berhasil melahirkan, bukan dia ya, maksudnya ibu penggantinya berhasil melahirkan anaknya dia yang kedua, dan anaknya laki-laki juga gitu. Dan next kita punya aktris Tyra Banks. Kalau misalkan kalian suka nonton American Next Top Model, kalian pasti tahu Tyra Banks kan. Dia itu adalah model, supermodel yang ternyata dia juga punya masalah tentang kesuburan gitu, dimana dia itu sebenarnya nggak bilang sama siapa-siapa soal masalah ini karena ya mungkin malu atau gimana. Pada suatu hari di sebuah interview di TV, dia menginterview Chrissy Teigen, istrinya John Legend yang juga punya masalah tentang kesuburan. Dan tiba-tiba di acara interview itu Tyra Banks ngaku
dan bilang kalau dia itu sebenarnya punya masalah kesuburan juga, dan dia bilang itu sambil menangis. Dan iya, aku tahu ini pasti berat banget ya, kalian para perempuan yang punya masalah kesuburan juga, aku tahu ini pasti berat banget. Aku pun juga ngerasain gitu, kayak misalnya pasti ada momen-momen dimana kalian tuh menangis kayak kenapa sih kondisi ini harus terjadi sama kita semua, ya nggak sih? Dan itu yang dirasain sama Tyra Banks. Dan Tyra bilang kalau dia ini berusaha untuk punya anak sama pacarnya, dan dia bilang ketika orang nanyain kenapa kamu nggak punya anak, kapan kamu punya anak, itu adalah pertanyaan yang paling menyakitkan buat dia gitu. Dan iya, aku setuju sama Tyra Banks, oke? Ditanyain kapan hamil, kapan punya anak, menurut aku itu bikin capek banget, capek batin ya. Kalau misalkan kita lagi nggak mood, kalau misalkan lagi bete, terus tiba-tiba dapat pertanyaan itu, kadang-kadang bikin tambah bete gitu. Nah, Tyra pun merasa kayak gitu. Dan Tyra bilang kalau masalah anak, masalah kapan hamil itu sebenarnya bukan urusan orang lain, ya nggak sih? Kayak nggak perlu ditanyain gitu. Dan akhirnya berbulan kemudian, Tyra dan juga pacarnya mengumumkan kalau mereka punya baby boy, yang dimana dia memilih jalan surogasi. Sama kayak yang tadi, dia mencari ibu pengganti untuk kehamilan yang pertama ini. Next, kita punya Cat Walsh. Kalau misalkan kalian pernah nonton film 13 Reasons Why, dia berperan jadi ibunya Hannah Baker, dan ternyata dia juga punya masalah tentang kesuburan. Pada umur 48 tahun dia diinterview, dan dia bilang kalau dia nggak punya anak karena dia mengalami suatu kondisi di mana dia itu mengalami early menopause. Jadi kayak menopause-nya terlalu cepat gitu, dan dokter bilang kalau itu sebenarnya adalah penyakit turunan. Padahal dia sebenarnya pengen banget punya anak. Next, kita punya Kim Kardashian. Ya, ratu sosial media, ratu reality show satu ini juga sama-sama mengalami masalah kesuburan. Dia menikah dengan Kanye West dan dia berusaha untuk punya anak. Dan nggak banyak orang yang tahu ya kalau dia ini punya masalah kesuburan gitu. Ya maklum aja ya, dia kan lahir dari keluarga besar gitu ya, keluarga yang kaya raya gitu. Dan dia juga sama-sama ingin punya keluarga yang besar, dia juga pengen punya banyak anak gitu. Dia berhasil hamil untuk anak yang pertama, North, kalau nggak salah namanya. Dan dokter bilang waktu usia kandungan dia udah agak tua gitu, dia menderita preeclampsia. Ya, itu adalah kondisi yang sangat mengancam, bisa berujung ke kematian gitu. Dan dokter juga bilang dia punya plasenta akreta, dimana itu kondisi dimana plasenta yang harusnya kayak copot secara alami itu malah nggak copot-copot. Kim berhasil melahirkan anak yang pertamanya, perempuan, dan nggak lama dari situ Kim memutuskan ingin punya anak yang kedua. Dan Kim dan Kanye memilih jalan IVF atau fertilisasi in vitro. Sekali lagi, aku nggak paham banget soal ini ya. Jadi kalau misalnya kalian paham soal ini, kalian bisa tulis di komen di bawah, oke? Dimana ini adalah bayi tabung kalau di kita. Dan iya, untuk kehamilan yang kedua, Kim memilih jalan bayi tabung. Dan kalau nggak salah, sepengetahuan aku, bayi tabung itu mahal banget ya nggak sih? Dan juga katanya kalau IVF itu sebenarnya belum tentu berhasil juga gitu, walaupun kita udah bayar besar banyak banget gitu dan udah mencoba jalan IVF, kadang banyak juga gitu bayi tabung yang nggak berhasil. Dan ya akhirnya bayi tabungnya berhasil gitu, dia berhasil melahirkan anak yang kedua. Dan Kim dan Kanye juga memutuskan untuk ingin punya anak yang ketiga. Tapi pada akhirnya dokter menyarankan Kim untuk mencari surrogate mother, dan iya pakai jalan surogasi kayak tadi. Untuk anak yang ketiga ini dia berhasil pakai jalan ibu pengganti. Next, kita punya Nicole Kidman, dimana dia sebenarnya pernah menikah dengan Tom Cruise. Tapi akhirnya Nicole Kidman dan Tom Cruise memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Tapi sayangnya mereka bercerai di tahun 2001 gitu. Akhirnya Nicole Kidman menikah untuk yang kedua kalinya, dan akhirnya Nicole Kidman memilih jalan surogasi, mencari ibu pengganti atau surrogate mother. Dan bener aja akhirnya Nicole Kidman berhasil punya 4 orang anak, 2 orang adopsi dan 2 orangnya lagi adalah anak biologis. Dan terakhir kita punya aktris Emma Thompson, dan Emma Thompson ini punya penyakit PCOS, dimana penyakit itu adalah penyakit kelainan hormon. Dan iya, kalau misalnya kalian penasaran tentang PCOS itu apa, kalian bisa lihat di video aku. Dia juga sangat amat menginginkan anak, sampai akhirnya pas dia berusia 40 tahun dia mencoba bayi tabung dan akhirnya berhasil. Terus habis itu dia juga berusaha untuk pakai bayi tabung lagi, pakai jalan bayi tabung lagi untuk anak yang kedua, tapi program bayi tabung yang kedua ini nggak berhasil. Dan akhirnya Emma ini memutuskan untuk mengadopsi
seorang anak. Kalian udah berhasil punya anak, dan ini mungkin jadi peringatan juga ya, bukan apa ya, mungkin jadi reminder aja gitu, biar kalau misalkan yang udah punya anak lebih bersyukur gitu, karena nggak semua perempuan, nggak semua orang, nggak semua laki-laki dipercaya sama Tuhan untuk dapat keturunan gitu. Ya segitu dulu. Aku harap kalau misalkan kalian mengalami masalah kesuburan, aku harap kalian tidak merasa sendirian, karena ternyata di luar sana banyak juga kok punya masalah yang sama. Jadi tetap semangat, tetap berdoa. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.